Ya, apa sih urgensinya membangun masjid di tengah lahan persawahan? Maksud saya, urgensinya seperti apa? Ini katanya dananya fantastis. Gimana dugaan dari dana tersebut? Itu sudah muncul. Jadi data yang beredar ini mengatakan bahwa pembangunan Masjid Al-Jabar itu bukan 1 triliun. Jadi tolong data pembangunan Masjid Al-Jabar ini dibuka ke publik. Bener nggak 1 triliun? Pembangunan masjid ini menjadi ajang politisasi. Saya tidak ingin seperti itu. Jalannya belum siap, sehingga kemacetan ada di mana-mana. Sehingga mohon maaf ya, sekarang lihat sampahnya ada di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Kang Aan di Sapa Pentas, tentunya di Pentas TV. Kawan Pentas, hari ini senang sekali kita bisa mengunjungi kantor Nahdlatul Ulama. Tamu kita hari ini adalah Dr. Haji Saifullah, Master Pendidikan, Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Sehat selalu, Kang. Alhamdulillah. Kita hari ini ngobrol soal fenomena Masjid Al-Jabar. Siap. Boleh kita ngobrol, Kang? Boleh. Ngomong-ngomong, kalau dulu zaman Rasul sebenarnya apa sih fungsi basisnya masjid itu, kan? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepengetahuan saya zaman Rasulullah SAW bahwa masjid itu sebagai pusat untuk ibadah, masjid sebagai pusat untuk pendidikan, masjid juga sebagai pusat untuk menyelesaikan problematika masalah-masalah keumatan, dan masjid juga sebagai pusat pengembangan ekonomi umat. Dalam hal ini nanti dikembangkan di Baitul Mal. Sementara itu zaman waktu Rasul itu, karena pada waktu Rasul itu kan waktu awal di Mekah itu, nah itu kan dakwahnya sembunyi-sembunyi, jadi belum punya kantor pusat pemerintahan dan seterusnya, maka semuanya itu dipusatkan di masjid. Sama seperti setelah pindah ke Madinah, ya? Nah, setelah pindah ke Madinah, tetapi kalau sudah pindah ke Madinah waktu hijrah, sepengetahuan saya, maka pada waktu itu pas awal Nabi masuk ke Madinah, Nabi membangun masjid yang pertama, Masjid Quba. Dan karena sambutan dari masyarakat yang sangat luar biasa, maka di sana sudah ada nanti pusat pendidikan, bukan lagi di masjid, ada madrasah, lembaga pendidikan, penyelesaian permasalahan, bukan lagi hanya di masjid, kan ada lembaga-lembaga, tempat-tempat tertentu yang sudah disediakan. Kalau kita bandingkan dengan fenomena sekarang terakhir ini sangat fenomenal Masjid Al-Jabar, seperti apa akan melihat masjid itu, Pak? Ya, mohon maaf ya, saya secara pribadi ini masih penuh tanda tanya sebenarnya. Apa sih yang ada di benak Pak Gubernur? Ya, apa sih urgensinya membangun masjid di tengah lahan persawahan? Maksud saya, urgensinya seperti apa? Apakah itu untuk sebagai pusat ibadah? Saya kira kan lebih baik ya bantu masjid-masjid yang sudah ada, masjid-masjid sekitar yang sudah ada. Kalau Pak Gubernur Masjid Al-Jabar ini misalkan untuk sebagai pusat pendidikan, ya anggaran itu menurut saya lebih baik udah disalurkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, kan gitu. Maka itu akan terasa nilai manfaatnya oleh masyarakat menurut saya. Jadi pada hal ini saya juga masih tanda tanya, apa sih urgensinya pembangunan Masjid Al-Jabar mohon maaf ya, di tengah persawahan, mohon maaf. Kan argumennya adalah itu untuk retensi agar air itu tidak mengalir kemana-mana. Jadi dibangunlah masjid apung itu. Iya, ya itu kan bagi yang sudah berkunjung di sana ya silakan aja dilihat. Ketika hujan itu kan terjadi genangan-genangan di emperan masjid kan. Artinya itu juga bisa terbantahkan menurut saya kan. Nanti kalau mau seperti itu ya coba dikaji lebih dalam lah, jangan sampai nanti menjadi nilai pembenaran, jangan seperti itu juga menurut saya.
masjid ini kan sudah dibangun dan sudah selesai. Memang masih ada yang harus diselesaikan, katanya beberapa persen, tinggal sedikit lagi lah. Kemudian orang membandingkan masjid ini dengan sebuah masjid di Jawa Tengah atau letaknya di Solo. Ya. Ini katanya dananya fantastis. Gimana dugaan dari dana tersebut? Ya begini, ini kan sebenarnya simpang siur. Jadi ketika masyarakat, ketika Pak RK ini, Pak Gubernur mengatakan bahwa pembangunan Masjid Al-Jabar itu menghabiskan dana 1 triliun, kata Pak Gubernur. Lalu masyarakat membandingkan dengan masjid yang di Solo, yang hibah dari Timur Tengah, yang anggarannya 360. Menurut saya ya wajar-wajar saja kalau misalkan masyarakat membandingkan. Yang kedua, belum berapa lama ini saya juga mendapatkan data nih, terkait dengan data untuk konstruksi dan perlengkapan ya pembangunan Masjid Al-Jabar, dan katanya sih itu juga kemarin saya lihat ada di media juga itu sudah muncul. Jadi data yang beredar ini mengatakan bahwa pembangunan Masjid Al-Jabar itu bukan 1 triliun. Jadi untuk konstruksi dan perlengkapannya itu sudah menghabiskan anggaran 1,2 triliunan. Itu belum dengan ini kan, dengan apa namanya, lahan. Jadi kalau dengan pembebasan lahan ya mungkin di angka 1,6 triliun atau lebih lah. Ya, artinya gitu. Dugaannya bisa jadi angkanya lebih besar dari yang dinyatakan oleh gubernur. Bisa saja seperti itu. Makanya menurut saya ya ini kan jangan menjadi bola liar ya. Maka saya harap Pak Gubernur sebagai pejabat publik jadi mengatakan sesuatu itu harus berbasis data. Jadi tolong data pembangunan Masjid Al-Jabar ini dibuka ke publik. Benar nggak 1 triliun atau 1,6 triliun sebagaimana yang berkembang di masyarakat. Ini kan soal angka juga banyak, terus kemudian pengunjung juga sekarang kan kalau lihat orang itu berbondong-bondong dari daerah mana saja, daerah antah berantah di pesisir Jawa Barat datang ke sana. Anda melihat sebuah fenomena yang aneh nggak? Kenapa orang datang ke masjid itu? Ya, menurut saya begini, pandangan saya itu juga kan patut untuk didiskusikan diskusikan. Jadi menurut saya karena ini tahun politik ya, maka hemat saya kalaupun mau ya cuma data yang betul. Ya. Yang datang ke Masjid Al-Jabar itu dari mana? Ya. Karakternya seperti apa? Apakah memang ada karakter-karakter yang sama yang datang ke sana? Itu juga kan perlu dilihat oleh kita. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan ada yang menduga bahwa itu sebagai ajang untuk konsolidasi 2024 misalkan ya itu sah-sah saja kalau mengatakan seperti itu, karena memang sekarang kan tahun politik kan semuanya dikait-kaitkan dengan politik kan seperti itu ya, menurut saya seperti itu. Artinya akan juga baru menduga juga kenapa orang berbondong-bondong datang ke sana itu. Artinya harus ada pembuktian lebih detail lagi. Betul. Artinya itu baru dugaan juga kan? Betul, baru dugaan juga ya, karena kan ya mohon maaf lah. Ya ini kan perlu didiskusikan ya, perlu lihat di lapangan juga. Iya betul. Karena kan dari tahap awal pembangunan ini idenya dari kelompok mana, kemudian diselesaikan oleh gubernur berikutnya, itu juga bisa menjadi dugaan. Ya ini kan Masjid Al-Jabar ini kan awalnya idenya dari Pak Aher dari Pak Aher ya, yang membangun di tiap daerah Masjid Al-Jabar, lalu dilanjutkan oleh Pak RK. Jadi saya misalkan boleh saja ya kalau saya menduga. Jadi kalau seseorang itu membuat ide, membuat gagasan, membangun sesuatu pasti ada maksud tertentu kan itu. Tapi yang lebih tahu maksud tertentunya ya mereka berdua, Pak Aher dan Pak RK kan, benar kan? Menurut saya kan. Jadi kalau kita banyak yang menduga-duga ya, menurut saya hal-hal yang wajar saja lah, menurut saya kan gitu ya. Ketika misalkan mohon maaf ya, kita Pergunu Jawa Barat ya membuat lembaga pendidikan, orang mengatakan kan apakah itu pusatnya untuk kaderisasi Pergunu? Saya bilang ya kan gitu ya. Kalau misalkan Pak RK dan Pak Aher
mengatakan itu ya itu silakan aja terjemahkan oleh masing-masing menurut saya gitu. Artinya pembangunan itu sah-sah saja, tapi harus dikaji urgensinya tepat apa tidak. Nah betul kan, urgensinya tepat atau tidak. Ya jangan sampai, saya mohon maaf ya, karena tahun politis ya. Iya, betul. Jangan sampai saya tidak ingin ya menjadi pembangunan masjid ini menjadi ajang politisasi. Saya tidak ingin seperti itu. Kembalikan masjid kepada fungsinya. Jadi masjid itu, pembangunan masjid itu bukan untuk politik, tetapi itu adalah pusat ibadah. Kan pingin seperti itu, diluruskan lagi lah. Ya. Kan sebenarnya niat membangun masjid itu harusnya adalah niat baik untuk agar orang beribadah. Betul. Tapi kan pada kenyataannya sekarang banyak warga-warga sekitar terutama dikeluhkan dengan ada kemacetan yang sangat parah. Artinya infrastrukturnya belum terlalu siap untuk dibangun masjid sebesar itu di posisi itu. Ya makanya tadi pertanyaan saya kan pertama itu, apa sih urgensinya? Lalu pertanyaannya, kenapa dibukanya itu dipaksakan dibuka sekarang? Ya, menjelang tahun panas-panasnya politik ya. Kan itu perlu dipertanyakan juga. Ya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena infrastruktur pendukungnya juga belum siap, jalannya belum siap, sehingga kemacetan ada di mana-mana. Pengelolaan Masjid Al-Jabarnya pun tidak siap, sehingga mohon maaf ya, sekarang lihat sampahnya ada di mana-mana. Belum lama ini juga ada anak kecil yang kecelakaan di sana. Artinya kan ini memperlihatkan bahwa sebenarnya pemerintah juga belum siap untuk membuka Masjid Al-Jabar, kan begitu. Ya. Apapun hasilnya sebenarnya kita berharap semuanya akan baik-baik saja. Amin, betul. Ya itu. Ini terus terang saja pembicaraan ini kita buka karena desas-desus di luar sana terlalu garam, Pak. Betul, betul. Yang mengkait-kaitkan Al-Jabar ini dengan pihak-pihak tertentu dan Betul. isu-isu tertentu. Betul. Jadi kawan pentas, kenapa sore ini saya menemui Kang Epul di ruangannya ini karena untuk berdiskusi soal Al-Jabar yang sangat fenomenal itu. Kan ada lagi yang mau disampaikan soal Al-Jabar atau hal-hal lain sebelum kita tutup? Ya, pertama saya mohon maaf ya, karena Pak RK ini salah satu gubernur yang pada kemarin itu kan didukung oleh Nahdlatul Ulama. Betul. Jadi saya berharap kita itu sayang kepada Pak RK. Pak RK adalah pemimpin kita, Pak RK adalah sahabat kita. Maka saya harap data pembangunan masjid ini dibuka terang-benerang oleh Pak RK. Jangan sampai desas-desus yang 1,7, 1,6 triliun ini melebar kemana-mana. Sehingga biar masyarakat Jawa Barat ini adem. Jadi mau masuk ke tahun politik ini adem, tidak ada gonjang-ganjing isu-isu yang tidak jelas. Kenapa saya minta ke Pak RK? Ya memang data yang punya kan Pak RK. Pak RK yang menggelindingkan anggaran 1,1 triliun. Maka sebenarnya Pak RK juga lah yang membuka. Yang kedua, pembangunan Masjid Al-Jabar ini ada juga masyarakat yang mendapatkan nilai manfaat. Tetapi banyak juga masyarakat yang mendapatkan nilai madaratnya, kemacetan di mana-mana, sampah, pihak keamanannya dan seterusnya. Maka saya minta ini harus segera dibenahi oleh Pemprov Jawa Barat. Jangan sampai terulang lagi anak kecil kecelakaan, kemacetan yang tidak terurai, sampah yang ada di mana-mana. Datang ke masjid bukannya untuk ibadah tapi untuk berkah. Kan ini menjadi sesuatu yang sakit bagi hati saya menurut saya. Nah, itu. Baik, Kang Epul hatur nuhun pisan. Kawan pentas, itu saja pembicaraan kita sore ini. Terima kasih untuk Suwarna Dewi Pa yang sudah memberikan souvenir untuk Kang Epul. Siap, makasih banyak. Siap. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.